Ya, jadi hari ini aku mau sharing lagi. Nah, mungkin teman-teman di sini pernah ngerasa, kenapa sih kita itu udah sholat setiap hari, udah tepat waktu, 5 waktu juga gitu kan. Udah gitu kita juga sering berdoa kepada Allah. Tapi kenapa? Kok ngerasanya kita itu gini-gini aja sih ibadahnya, sholatnya gini-gini aja. Nah, mungkin sholat kita itu belum khusyuk teman-teman. Nah, emang khusyuk itu seperti apa? Nah, yang kalian bayangin khusyuk itu seperti apa? Kalau menurut aku dulu pernah nanya juga sama kakak tutor waktu pas zaman kuliah gitu kan. Jadi aku sempat diajakin teman aku untuk sharing tentang agama Islam gitu kan. Nah, beliau menjelaskan tentang khusyuknya dalam sholat, yaitu kita itu harus mengkonsentrasikan hati dan pikiran saat sholat itu. Jadi tidak memikirkan masalah duniawi, kecuali ya kita bermunajat kepada Allah dan bercengkrama dengan Allah. Nah, jadi pengertian khusyuk menurut syara adalah rendah diri. Jadi kita itu harus merendahkan diri kepada Allah gitu kan. Kerendahan diri itu bisa diibaratkan seorang rakyat kecil yang miskin, yang hina, bodoh, dan penuh dosa, kemudian berhadapan dengan sang raja yang pemurah, pemaaf, dan penuh kemuliaan. Nah, jadi menurut Ibnu Qayyim, sholat tanpa kehusuan dan kehadiran hati sama dengan jasad yang mati. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi kayak kita itu sholat, tapi kita enggak khusyuk, kita enggak ngerasain gitu kan keberadaan Allahnya. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Karena kata Ibnu Qayyim, kalau sholatnya seperti itu ya kita seperti orang yang mati, yang tanpa roh. Jadi secara garis besar, sholat yang dilakukan dengan khusyuk akan melahirkan ketenangan, ketetapan hati, tawadu, merasa diawasi oleh Allah, takut kalau melakukan hal-hal yang buruk. Nah, dalam Al-Quran disebut bahwa sholat yang khusyuk akan membawa pengaruh baik terhadap pribadi, lingkungan, dan masyarakat. Nah, jadi ada di surat Al-Ankabut ayat ke-45 kalau nggak salah. Nah, jadi aku baca artinya dulu ya, aku tuh cari dulu. Ada. Nah, jadi dalam surat tersebut Allah berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah ketika sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu yang ada di dalam surat Al-Ankabut ya. Kalau udah bilang kayak gitu, berarti kan kita gak mungkin kan sholatnya itu ngawang-ngawang. Emang sih aku juga pernah ngerasain sholat, tapi aku tuh mikirin hal-hal yang lain, kayak ya ampun aku kerjaan masih segini, ya ampun aku ada yang hilang nih, oh iya ya aku tahu yang hilang itu disimpan di sini. Jadi kayak ketika kita gak khusyuk itu, pikiran kita itu gak ke Allah tapi kemana-mana. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana caranya agar kita itu bisa khusyuk dalam sholatnya? Nah, yang pertama, jangan jadikan sholat sebagai beban. Senangkan atau gembirakan hati kita ketika kita lagi sholat. Ibarat muslimah bertemu dengan someone nih, spesial banget. Gimana coba? Kita beban gak sih ketemunya? Ya enggak ya gitu, kayak kita mempersiapkan diri, mempercantik diri. Gimana caranya ketika bertemu itu kita terlihat wah menawan juga gitu, ya nggak sih? Jadi jangan dianggap beban gitu sholat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, berlindunglah kepada Allah dari godaan setan. Meski saat sholat setan pun tidak akan melepaskan semangatnya untuk menggoda kita, tetap kita harus berlindung, berta'awudz ya mesti berdoa gitu kan, karena ya itu dia, kita pasti akan digoda dari kiri, kanan, atas, bawah sama setan. Yang ketiga, kita harus memahami setiap bacaan sholat. Nah, ini nih, kebanyakan emang orang tuh sholat, ya sholat aja, tapi nggak paham itu arti dari bacaan-bacaan sholat tersendiri gitu kan, dari bacaan-bacaan sholat tersebut gitu.
memahami makna zikir, apa sih yang diucapkan sama kita itu, apa sih artinya gitu kan. Nah, ketika kita tahu dan memahami artinya, maka kita akan mudah ketika sholat, semakin khusyuk karena merasakan seperti kita berdialog sama Allah. Berdialog kayak gimana coba, ngobrol gitu ya, kayak ya Allah ampuni aku ya Allah gitu kan. Terus Allah bilang saya ampuni. Jadi aku pernah lihat ada yang sholat tuh cuman berapa menit gitu, yang mungkin seharusnya ya normalnya 6-7 menit gitu, ini kayak 3 menit gitu udah beres sholatnya, kok cepet banget ya gitu. Terus Allahnya gimana gitu, kayak Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, ketika Al-Fatihah udah beres aja, padahal dalam surat Al-Fatihah itu kayak doa gitu ya, kayak Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Bayangin kayak berdoa segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Terus Allah kayak ya gitu kan, ngeiyahin gitu kayak. Tapi ketika kita baca suratnya aja, wah nggak pakai titik koma, bagaimana coba pahamnya di mana sholat itu gitu. Jadi jangan sampai sholat tuh kayak absen aja gitu ke Allah. Absen, oh aku udah sholat ya Allah, absen gitu, aku sholat isya udah, sholat ini udah, enggak gitu. Tapi bayangin selama 24 jam itu kita ada 5 kali loh gitu berdialog sama Allah, sama sang pencipta gitu. Jadi ya harus susu itu mah nggak mungkin kita ngasal gitu ya teman-teman. Ya itu yang ketiga. Yang keempat, hindari tergesa-gesa ya, yang tadi ya, seperti yang ketiga. Jadi ketika itu kan tadi kita paham bacaannya. Nah lalu yang keempatnya, jangan tergesa-gesa, jangan cepet-cepet gitu. Jadi ketika kita cepet-cepet itu kayak ngeburu target gak sih, kayak baru takbiratul ihram pengen cepet-cepet tahiyat akhir gitu kan, atau pengen cepet-cepet salam. Nah jangan kayak gitu kan, itu nggak baik ya. Terus yang kelima, bersikaplah ihsan. Apa itu ihsan? Jadi ihsan tuh kayak sholat seperti seakan-akan engkau akan melihat Allah. Jika tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat kita. Jadi kayak sholatlah ketika kita sholat tuh Allah lihat kita. Bayangin Allah lihat kita loh gitu, kayak masa sih ini hambaku kok sholatnya gini sih, cepet-cepet banget gitu, kok dia nggak khusus sih gitu, padahal Allah pengennya kita yang terbaik gitu. Merinding gak sih? Mungkin itu bukan untuk teman-teman juga, tapi buat aku sendiri gitu, kayak aku juga bermuhasabah sendiri ketika kita sholat itu nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa, harus paham dengan apa yang kita bacakan, terus harus harus ikhlas, kita harus jangan jadiin beban lah gitu sholat gitu. Nah itu mungkin ya teman-teman dari aku untuk kali ini tentang apa itu khusyuk. Untuk selanjutnya mungkin nanti kita akan bahas yang lain. Nah terima kasih buat yang udah mendengarkan.